Lanjut, tadi setelah threshold kita selesaikan dengan sangat cepat ya. Ya karena enak kalau sudah kita ngitung komplit di awal, di akhirnya ya tinggal diambil aja angkanya, udah tidak ngitung lagi. Nah, sekarang kita ngitung untuk yang back wall, yaitu bagian sini. Back wall udah maju sendiri, cuman pihak 1 dan pihak 2 dihitung saja. Pertama dihitung titik titik gabungannya antara yang ini yang bentuknya seperti ini. Ini sepertinya begini. Nah, ini saya gambarkan ada sumbunya untuk merepresentasikan nilai X0 sama Y0 itu saya hitung dari sebelah pojok kanan sini, bukan dari sebelah kiri. Sehingga nolnya dari sini biar gampang. Jadi kan X0 ini sama setengah dari B, Y0 juga setengah dari B, kan gitu. Sehingga titik pusat beratnya geser ke kanan sedikit. Kalau tadi kan 0,275 harusnya ya, ikuti yang B2, ini geser sedikit jadi 0,2418 gitu. Jadi titik berat gabungannya geser ke arah kanan karena yang nomor 1 kan dia ke sebelah kanan. Terus dihitung beratnya masing-masing bias dengan momennya dihitung lagi terhadap dengan momen terhadap ini titik yang baru sekarang gitu. Ada yang plus, ada yang min berarti sebelah kiri, plus berarti sebelah kanan. Ternyata momennya tepat 0, jadi momennya itu akibat yang satu dilawan oleh yang dua itu seimbang, ini momen jadian 0 ternyata. Cuma kalau kita kan tetap gitu ya, itu yang saya dapati. Kemudian enak, back wall itu bebannya cuma 3, maju sendiri, tanah aktif, dan tanah dinamis. Tanah aktif kan dihitung tinggi timbunan di back wallnya cuma 1 tambah 2, kemudian dihitung lebarnya ini, tekanan tanah aktif 1 yang nomor 1 sama dengan volume segi 4 ini, jadi luas segi 4 alas kali tinggi dikali lebar jembatan, ketemunya 102,302 ini. Tanah aktif 2 yang volumenya segitiga berarti setengah alas kali tinggi kali lebar jembatan. Gaya gesernya berarti sama dengan TA1 tambah TA2. Sedangkan momennya adalah TA1 kali lengannya tambah TA2 kali lengannya. Gitu. Lengannya sepertiga sama setengah. Tan dinamis kita gunakan lagi sama tadi. Tetap harus dihitung dari fondasi ya. Nah ini ngitungnya tetap dari sini, dari fondasi, terus dipotong menjadi sampai setinggi back wall. Sama dihitung P aksennya, jadi tekanan tanah di elevasi back wall itu ada 57,51, sedangkan elevasi puncaknya dengan 76,68. Sehingga gesernya adalah luas trapesium setengah ini tambah ini dikali dengan tingginya ini dikali lebar jembatan, ketemunya 1000, gede ya. Momennya ya gede karena gayanya besar, kemudian lengannya 2/3 dari lengannya sendiri. Ini yang ini yang bagian segi 4 dikalikan setengah H itu adalah segi 4. Ini yang bagian segitiga dikalikan dengan 2/3-nya untuk yang segitiga, ketemu H sekian gitu. Direkapitulasi, kemudian dimasukkan kombinasi pembenan kuat. Nah, di sini yang menarik adalah walaupun tadi kan ada kuat 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang kita pakai cuma 2 ujung-ujungnya, hanya kuat 1 dan ekstrim 1. Kenapa? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Sebentar. Nah, ini jadi yang kombinasi kuat. Coba dilihat, kuat 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan pembedanya ada di beban hidup, beban dari beban truk T, beban D, beban rem, beban lain sebagainya, dan beban angin gitu. Itu pembedanya kan. Nah, sedangkan pada back wall kita nggak hitung ini semua. Ini semua 0 semua, jadi ngapain kita hitung? Yang kita hitung hanyalah TA dan beban gempa. Ada TA, ada MS, hanya ini, dan ada beban gempa. Lainnya nggak ada. Yang TT, TD, TB, TR, TP itu tidak kita hitung. Itulah mengapa saya berpendapat cukup 41 dan ekstrim 1 yang 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 ini jadi ujung-ujungnya nggak mengaruh apa-apa karena kombonya sama. Karena ini kan 0 semua. Ini sama semua nilainya gitu. Sehingga yang kita pakai cuma kuat 1 dan ekstrim 1, itu alasannya. Nah, enak tau, sudahlah gayanya cuma 3, kombonya cuma 2. Nah, kan enak. Kita masukkan saja, ketemulah totalnya ini dan ini.
Dari ini semua yang kombinasi terbesar adalah tetap ekstrim 1, yaitu 1023 ini yang terbesar. Itu momennya, gaya geser maksimumnya ini arah X terbesar, kemudian momennya gaya tekannya adalah ini. Gitu. Selanjutnya itu adalah wing wall. Wing wall ini hanya ada dua gaya tekanan tanah aktif dan tekanan tanah dinamis. Ini bentuk tampak sampingnya, tampak atas, dan tampak melintang, gitu ya. Dan nanti kita masukkan dulu tebelnya berapa, terus lebarnya HX ini berapa, kemudian ini HX ini ngitungnya itu ambilnya, kalau saya ambil yang paling panjang, yang ini. Ini bukan sisi back wall tapi sisi base wall. Nah, kenapa saya makainya H8 kan B8 kan dari sini tambah B0 tambah B8 yang paling panjang. Kemudian tingginya wing wall ini HY itu adalah H1 tambah H2 tambah H3 tambah H4 tambah C ya, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah C sekian, berat volume tanah timbun sekian, koefisien tanah aktifnya ada ketemu segini, maka TA1 yang ini TA1 itu pakai luasan alas kali tinggi kali lebar, ini ketemunya TA2 setengah alas kali tinggi kali lebar. HX itu lebarnya ya, ini lebar yang kalau dari gambar melintang ini 39 gambar, jadi kalau di atas kelihatan ini lebarnya. Kemudian momen Y nya memberikan TA1 dikali lengannya, TA2 kali lengannya. Kemudian momen Z itu adalah resultan TA1 tambah TA2 dikali setengah lebar. Jadi ceritanya sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya, ini walaupun terlihat sebelah ini tuh penggambarannya saja, tapi kan gayanya itu bekerja 1 sama 2 tuh pada satu garis yang sama sebelah di sini. Yang 2 tuh adanya di sini. Gitu. Ini kan koefisien di sini. Sehingga kalau lihat dari atas, TA1 sama TA2 tuh dijumlah karena dia satu garis yang sama. Cuman elevasinya beda, satu di sini, satu di sini. Nah, kalau di atas kelihatan, sehingga jadi satu dia TA1 sama TA2. Kait dengan pusatnya setengah dari lebar. Itulah kenapa pakai setengah HX. Gitu. Gaya geser adalah TA1 sama TA2. Itu. Kemudian tekanan dinamisnya sama kayak tadi tapi terbalik. Maka kita butuh data sampai fondasi dan data sampai ke wing wall. Ini terus cari dulu P aksennya ketemu sekian, terus P puncaknya ketemunya sekian, maka gaya geser sama dengan gaya tekanan aktif ya, luas trapesium setengah P aksen tambah P dikali tinggi HY kali lebar. Ini momennya ini kita bagi dua, yang segi 4 itu berarti yang ini yang segi 4, kemudian yang segitiga itu yang ini setengah P min P aksen tuh yang segitiga ini, setengah P ini P min P aksen, berarti kan yang ini adalah P min P aksen, kan 23 nya. Momen Z nya adalah gaya earthquake ini dikalikan dengan ini, jadi jumlah ini kan sama dengan ini kan tadi PEG. Coba dilihat PEG itu ini sudah langsung gaya trapesium kali setengah H, lengannya setengah H. Enak cuman 2 sehingga bisa dihitung, sama tadi ceritanya, cuman menurut saya cuma kuat 1 dan ekstrim 1 saja karena tidak ada unsur beban hidup dan lain sebagainya, hanya ada beban tekanan aktif dan dinamik. Kemudian ternyata dapatnya tetap yang maksimum adalah ekstrim 1 dengan gaya momen maksimum dari ini semua, seperti itu. Tanggung terakhir, korbel. Korbel itu adalah untuk tumpuan hydraulic jack ketika jembatannya mau diganti elastomernya, jadi angkat pakai hydraulic jack. Nah, yang pertama berat mati struktur atas ini kita ambil dari hitungan sebelumnya. Kemudian kelas pertama akibat mati tambahan struktur atas tuh ini. Berat hydraulic jack ini asumsi aja sih. Saya mungkin memperkirakan 5 ton nih hydraulic jacknya. Lebar korbelnya adalah 0,6 meter, ekstensitas adalah setengahnya. Sehingga gaya jacknya adalah ini. Gitu. Tapi ujungnya nggak dipakai sih. Ujungnya langsung saya masukkan dalam kombinasi pembebanan. Jadi P masing-masing yang mati sendiri menambah berat hydraulic jack.
ekstensitasnya sama, maka mx-nya adalah P dikali ekstensitas, V-nya adalah ini, kemudian ini cuman ada di kuat 1, saya nggak ngitung ada gempa. Kuat 1 berarti kan 1,3 ms, 1,8 ma, dan 1,8 ma, karena berat jack ini saya anggap seperti ma gitu. Ini kalikan aja dengan ini kali ini ketemu ini kali ini ketemunya ini, dapatlah sekian dijumlahkan sekian, selesai. Inilah ketemu nilai momen X dan gaya geser pada korbel nanti digunakan untuk mendesain pemakan seperti itu. Nah, ini pengayaan tambahan. Jadi abutmen itu juga dianalisis stabilitasnya, guling arah X, guling arah Y, geser arah X, geser arah Y. Ini idenya sama persis kayak kita menghitung stabilitas dari dinding tahan tanah gitu ya. Sebetulnya nggak persis banget, karena kan konsepnya dinding tahan tanah itu kan di bawahnya nggak pakai fondasi. Jadi dinding itu langsung napak apa adanya di atas tanah gitu ya. Sedangkan ini abutmen ini di bawah ini masih akan ada fondasi nanti, entah itu fondasi sumuran besar sekali cuma satu gitu, atau fondasi borpel banyak gitu. Cuman ini niatnya adalah kalau misalnya di bawah nggak dikasih fondasi, cuma langsung parketnya napak di tanah asli, kira-kira ini stabil apa enggak, seperti itu. Nah, ketentuannya adalah ini, titik gulingnya adalah ujung kaki fondasi PLK di sebelah sini, kemudian dengan jarak setengah dari lebarnya, kan berarti kan 3,5 meter, kan ini kan 7 meter tadi lebarnya PLK tadi. Kemudian stabilitas 2,2, kemudian ini ada persen kelebihan beban diizinkan. Ini sebetulnya konsepnya adalah kalau bebannya beban sementara, kan berarti kan safety factor bisa diturunin gitu loh. Itu digunakan dengan bentuk persenan ini. Kayak beban gempa, beban angin kan sementara, jadi kan bisa diturunkan, tapi menggunakan ini persentase kelebihan diizinkan. Kemudian mx itu adalah momen yang menjauhkan guling ke arah x. Ini stabilitas momen guling ke arah x. Momen panahannya adalah yang jadi momen dari kombinasi beban tadi mx itu dilawan oleh adanya eksentrisitas antara P dari struktur atas dengan pusat rel cap. Jadi ini momennya kan momen ke arah kiri gara-gara P, sedangkan mx-nya ke arah kanan. Harapannya momen ke arah kiri itu lebih besar dari momen ke arah kanan, jadi dia nggak terguling. Ini kombinasinya adalah layan 1, 2, 3, 4. Untuk kombinasi beban angin itu boleh 25%, dan kombinasi yang beban angin saja itu sampai 40%. Boleh kelebihannya, kalau kombinasi gaya gravitasi layan 1 itu 0, nggak boleh ada kelebihan. Sedangkan untuk kombinasi ekstrim 1 yang ada beban gempa itu 50% boleh kelebihannya. Nah, safety faktornya itu ini kenapa kok besar sekali ya? Ini karena oh ya benar, karena momennya juga momen ke arah kiri, momen ke arah kanan gitu ya, gitu. Jadi satu hal besar sekali, kecuali yang ekstrim kurang dari 10,2. Artinya sebetulnya sih menurut saya abutmen ini tidak bisa tanpa fondasi, karena kalau cuma diletakkan di atas tanah begitu saja, dia terguling ke arah kanan, ke arah dalam jembatan. Sehingga ini mengindikasikan angka 1,7 ini ya memang kurang aman terhadap guling, maka dia harus disokong dengan fondasi di bawah sini gitu. Nanti akan semakin terlihat di arah Y nanti itu. Ini kan semakin terjawab ya kenapa kok pagar kita dibikin tidak simetris dan lebih panjang ke arah dalam sini ya. Ini sudah terbukti momen X-nya besar sekali loh, momen guling ke arah dalam. Stabilitas guling arah Y, arah Y itu arah melintang jembatan seperti ini. Kemudian lebar kita adalah BY per 2, kan BY kita 10,7, kan 9,7 tambah setengah meter tambah setengah meter jadi 10,7, maka titik pusatnya adalah dibagi 2 ini. Sama seperti tadi, momen yang menahan adalah momen dari dengan titik pusat gulingnya adalah A, maka momen yang menahan adalah dari P dikali lengan. Sedangkan momen MY itu dari hasil analisis struktur tadi yang banyak tadi diambil apa momen Y-nya.
Nah, ketahuannya gini, momen Y itu ada yang 0, memang nggak ada untuk layang 2, layang 3 nggak ada momen Y sama sekali. Layang 4 ada, layang ekstrim ada. Kelebihannya sama kayak tadi, untuk beban angin 20%, ini beban angin plus beban hidup. Kalau ini beban angin saja maka 40%, kalau beban gempa 50%. Safety faktornya sekarang ini 50, 25, dan 4,2. Jadi kalau untuk momen guling ke arah melintang itu sebenarnya tanpa pondasi bisa. Jadi masih gitu, dia bisa napak aja. Cuman kesimpulannya tetap pakai pondasi karena tadi yang arah X nggak aman, yang arah X nggak aman gitu. Lanjut kita lihat bagaimana dengan stabilitas geser arah X. Geser arah X itu adalah kita menggunakan unsur tanah asli di bawah file cap yang mempunyai sudut gesernya 28 derajat dan ada kohesif 15 kPa gitu. Ini hasil uji lab ini. Dimensi dasar file cap adalah 7 kali 10,7 meter. Nilai K persennya ini SF-nya harus lebih dari 1,1. HPX itu adalah sebetulnya kayak apa ya? Kayak gesekan atau lekatan antara dasar file cap dengan tanah asli. Rumusnya adalah kohesi dikali luasan ditambah P tan sudut gesek dikali P dikali tan kali sudut gesek gitu, dikali 1 plus kelebihan beban. Jadi kan lekatannya sama dengan luas bawah dikali kohesif kan melekat toh, tambah P dikali tangan sudut gesek seperti itu. Hasilnya SF saya di ekstrim 1 masih kurang, yaitu 1,1. Lagi-lagi di arah X, jadi sudah dia guling ke arah X dan dia geser ke arah X gitu. Artinya ya prinsipnya emang harus kasih fondasi, nggak bisa cuma pelgap aja. Stabilitas guling arah Y sama, nilai HPX nya nggak berubah loh ini. Kan ini sudah lekatan dari luasan tapak file cap, jadi kan nggak berubah. Yang berubah adalah gaya luarnya yang berubah. Sedangkan kalau HPX nya sama, kan udah sama ini. Ini rumusnya HPX itu. Dilihat SF-nya, nah ini ekstrim 1. Ekstrim 1 dia sampai 0,6, artinya udah menggeser dia kalau kena gaya arah Y. Jadi kesimpulannya memang tidak bisa tanpa fondasi, harus kasih fondasi karena tidak stabil baik momen guling arah X dan tidak stabil geser arah Y itu. Sehingga kelebihan tadi itu nanti kan ditanggung oleh fondasi. Nanti ada gaya geser yang ditahan oleh fondasi berapa, ada gaya momen yang ditahan oleh fondasi juga berapa. Seperti itu. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Lengkap sudah saya jelaskan mulai dari fondasinya, brace wall-nya, wing wall-nya, back wall, corbel, sampai stabilitasnya. Saya tidak sampai mengajarkan kalian mendesain fondasi karena fondasi saya anggap sudah KBK yang berbeda, jadi sudah di luar struktur lah, biar geoteknik yang menjelaskan. Maka selanjutnya setelah ini akan saya lanjutkan tugas yang kemarin, tugas sebelum UTS itu tinggal saya beri kalian nanti dimensi abutmentnya, lalu kalian hitung berapakah gaya-gaya yang bekerja pada fondasi, pada brace wall, pada back wall, pada wing wall, pada corbelnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.